Tapi karena kita legal to us, kita jangan sampai tersesat dengan diksi-diksi yang beredar di masyarakat bahwasanya ini merger. Ya. Karena kita perlu menelisik lebih dalam bahwasanya ketika ada dua perusahaan bergabung dan membentuk PT baru atau perusahaan baru, itu disebutnya kan peleburan kalau di undang-undang PT kan? Ya, peleburan. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah. Selamat sore sobat legal semua. Berjumpa lagi dengan kita, saya Chandra, Saya Jamal, di konten Legal Case kita hari ini. Jangan lupa Legal Case ini setiap hari Sabtu ya. Ini hari Sabtu. ini hari Sabtu. Tadi suara ketawa-ketawa itu tadi dari. Udah susah-susah loh Iya. ngumpulin materi dan mengikuti obrolan yang sedang hangat di netizen Indonesia. Netizen Indonesia. Sekarang ini mau nanya Mas. Aku mau beli paketan nih tapi. Mas pakai provider apa Mas? Aku merah putih. BUMN untuk negeri. Iya. Kebetulan itu kan. Meskipun sebenarnya perjalananku terkait provider sudah jauh sih, udah. Udah dari zaman beli kartu perdana masih 100.000. Iya itu masih kayak itu, terus sempat juga pakai XL, sampai juga pakai Indosat. Tri coba-coba banyak lah. Ada zamannya kita kan coba-coba banget ya. Mana yang pakai jam menarik, belilah itu. Apalagi kalau masih pelajar itu kan memburu harga yang termurah gitu. Iya jelas. Tapi ini Mas, dunia provider ini sekarang lagi ini Mas, lagi banyak pemberitaan akhir-akhir ini terkait kerjasama lah, kerjasama atau Ya, banyak orang selalu bilang merger lah, apapun bentuknya itu kan merger aja udah lah pokoknya gitu kan. Ya, terkait Tri dan juga Indosat. Pernah pakai belum? Tri ataupun Indosat? Aku BUMN untuk negeri terus support Indonesia. Kau terlalu setia. Mau coba itu nge-flank ke kiri atau ke kanan gitu. Meskipun satunya itu BUMN untuk negeri, satunya ya itulah Tri apa gitu kan. Indosat kan dulunya kan punya negeri. Iya sih. Dulu waktu aku sempat itu ke Papua itu pakainya Mentari. Meskipun sekarang sudah punah itu Mentarinya, sudah tenggelam. Sudah enggak ada Mentari. Dulu apa sih? Mentari IM3 gitu ya? Iya, Mentari IM3, tapi kan lebih dulu Mentari kalau nggak salah. Dan mahal memang sih. Pantas tenggelam. Dan tapi ini akhir-akhir ini kan apa namanya? Ini kalau sedikit membaca ya, Indosat ini PT Indosat Tbk dan PT ini bacanya apa? Hutchinson Tri Indonesia. Hutchinson Tri Indonesia. Nah, ini kan mereka merger. Ini menurut Mas Jamal apa sih misalnya? Mereka ini ngapain sih sebenarnya? Ya, biar logikanya kan wajar merger itu kan biar perusahaan tambah besar ya. Perusahaan tambah besar. Ya. Dan saling melengkapi. Melengkapi gitu. Dan aku sempat lihat baca-baca itu kan di beberapa tahun terakhir kan memang sering rugi Indosat itu. Ya. Meskipun ya kadang ada untungnya kan. Biasanya kan kadang kuartal berapa gitu ada ruginya, tapi cukup sering rugi gitu ya. Indosat. Aku sih gitu. Tapi ini sebenarnya langkah ini untuk menyelamatkan mereka dari kerugian-kerugian atau mungkin untuk konsumennya juga ada ini, Mas. Ya aku rasa itulah ya, yang jelas untuk mempertahankan bisnis ya. Mempertahankan bisnis dalam artian apa ya? Kita tahu Indosat itu kan sudah luas ya. Sudah luas. Apa namanya? Jaringannya itu kan sudah luas. Salah satu provider paling lama lah bisa dibilang. Ya. Paling lama karena dulu kan punya plat merah juga kan dia kan, punya negara juga gitu. Jadi dia udah luas gitu kan, tapi barangkali manajemen dan mungkin apalah ya. Sistemnya butuh pembaruan dan butuh inovasi baru gitu kan, sehingga kayak dia menjalin kerjasama dengan Tri Hutchinson gitu ya. Dan kabarnya kan bentuknya kan ini membentuk PT baru ya. Jadi PT Indosat Hutchinson apa? Indosat Ooredoo
Indosat Uridu Hutchinson Hutchinson, gitu kan. iya. Indosat Uridu Hutchinson, jadi trinya hilang ya. Jadi kalau gitu dan banyak disampaikan ke media juga bahwasanya ini 50-50 ya. Artinya 50-50 itu sahamnya gitu. Jadi kayak rata lah pokoknya. iya, kalau kita mikir-mikir itu kan kok bisa Indosat yang artinya punya jaringan yang lebih luas, punya nama yang lebih dulu dan lebih kuat gitu kan. Kalau membentuk PT baru kok bisa 50-50 gitu kan. Dan menurutku ada hubungannya dengan mungkin penurunan kinerja dari Indosat dan potensi dari Tri sendiri. Mungkin kan nggak cuma masalah pasarnya aja kan, manajemen bisa modal dan macam-macam gitu, sehingga jadi 50-50. Itu apa kerugian dan keuntungan yang didapatkan baik dari Indosat sendiri, dari Tri sendiri ataupun dari apa namanya konsumen mereka ini nanti itu kedepannya seperti apa Mas? Kalau mungkin ya semenangkapku ya, misalnya kalau dari segi konsumen nanti misalnya kalau adanya peleburan ini itu misalnya nanti Tri kan belum lama di Indonesia, belum menjangkau pelosok-pelosok daerah yang ada. Sementara Indosat kan sudah, mungkin pengguna Tri bisa memanfaatkan jaringan Indosat, nanti bisa mengekspansi jaringannya atau gimana. Nah, ini tapi untuk dari segi apa namanya perusahaannya sendiri gimana? Untuk konsumennya gitu ya? Ya. Konsumennya aku rasa Tri akan lebih ini sih, memang lebih bisa dipakai di daerah-daerah terpencil atau pelosok ya. Soalnya aku pernah pakai kan sekali atau 2 kali gitu beli Tri gitu kan. Tak bawa pulang ke kampung gitu kan, nggak ada sinyalnya. Ini kan pelik ini. Tapi kalau kayak Indosat, kayak apa sih namanya, Telkomsel gitu kan aman-aman aja sinyal gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Tri itu kayak kalau nggak salah dia sponsornya Chelsea ya. Iya, sponsornya Chelsea kan. Chelsea. Oh, jadi kayak memang dia sebenarnya perusahaan multinational corporation kan. Multinational corporation, jadi kayak memang punya potensi dan sumber daya yang besar juga. Seperti Oridu kan juga warisan Jerman. Iya, sebenarnya multinational corporation juga gitu. Meskipun memang ada saham pemerintah Indonesia di dalam Oridunya kan. Di dalam Indosatnya maksudnya. Di dalam Indosatnya, iya, di dalam Indosatnya ada saham pemerintah Indonesia dan kabarnya itu masih dipertahankan loh, meskipun ini membentuk perusahaan baru di sini, kabarnya masih dipertahankan. Tapi karena kita legal to us, kita jangan sampai tersesat dengan diksi-diksi yang beredar di masyarakat bahwasanya ini merger. Karena kita perlu menelisik lebih dalam bahwasanya ketika ada 2 perusahaan bergabung dan membentuk PT baru atau perusahaan baru, itu disebutnya kan peleburan kalau di undang-undang PT kan. Iya, peleburan. Dan di istilah-istilah ekonomi atau perusahaan yang lebih umum itu kan konsolidasi sebenarnya. Dan kalau banyak media menyebut merger, harusnya kan salah satunya hilang. Salah satunya yang hilang. Entah itu kayak Hutchinson Indonesia ataupun Indosat Eridu. Nah ini kok kedua-duanya dibentuk PT baru, berarti kan secara kasat mata loh ya, harusnya konsolidasi ataupun peleburan gitu. Oke. Sisi aku ngeblank ini. Tapi ada isu bahwasanya pegawai yang boleh dan tidak boleh, kamu baca nggak? Aku baca, tapi aku nangkepnya pegawainya dua-duanya masuk, maksudnya tetap sama, digabungin juga kan? Iya, digabungin juga. Keduanya digabungin juga, dan nggak tahu kenapa dibikin kebijakan seperti itu ya. Maksudku, kamu pro penggabungan atau enggak gitu? Kok bisa dibikin mereka punya kebijakan kayak gitu gitu? Ini cukup baru sih menurutku. Aku maksudnya nggak banyak dengar gitu ya, ketika ada merger atau konsolidasi, pegawainya dikasih kesempatan untuk memilih. Kalau kamu nggak sepakat merger ataupun bergabung dengan perusahaan lain dengan aturan baru, kamu boleh resign gitu kan, meskipun dengan pesangon juga. Ya. Ada peraturan kayak gitunya Mas di situ? Enggak, di sini kan yang di sini tadi itu kan ada opsi kayak gitu kan, yang diberitakan, yang banyak diberitakan itu kan ada pilihan gitu. Itu menurutku cukup baru sih. Cukup baru juga. Jadi kayak karyawan mau nggak nih misalnya kerja di perusahaan baru ini? Iya. Dengan peraturan baru dan mekanisme yang baru mungkin saja kan, karena merger gitu. Nah ini mungkin yang patut dikhawatirkan juga, misalnya dari segi konsumen, saya balik lagi konsumen. Itu kan kalau misalnya ada 2 entitas baru yang bergabung dan menjadi satu, itu
misalnya nanti kita mau ngecek pulsa itu kan ada kode Oh SSD. iya ini. Nah ini nanti kan gimana nih maksudnya? Ini kayaknya ya tentu saja mesti segera disosialisasikan ya teknis dalam arti layanan konsumennya gitu ya. Bayanganku sih sebenarnya masih akan diberlakukan sampai dibuat sistem baru gitu ya. Maksudku yang Tri juga akan tetap pakai kartu Tri dengan 089 atau berapa itu gitu kan. Dan Indosat tetap akan pakai Indosat 085 atau 0 berapa gitu. Gak bisa dong tiba-tiba disuruh ganti kan nanti konsumennya malah kabur. Nah tapi ini nanti kan misalnya kita mau ngecek pulsa misalnya Indosat pakai 555. Iya 555. Pak Tri pakai nomor berapa gitu. 111 atau berapa itu? Nah itu apakah bisa maksudnya? Apakah kalau jadi satu itu nanti tetap melebur SSD-nya jadi satu atau bagaimana? Ini kan kita juga belum tahu juga. Wah ini kayaknya harus tanya pada ahlinya dong, orang IT. Kita kan orang legal tuh asli. Materi kita ada seperti itunya mas. Jadi saya bingung juga nih. Iya, wah itu. Berarti kita coba tanya sama yang lebih tahu, silakan di komen. Kalau tahu itu kayak gimana mungkin ada teknisnya. pelanggan ini juga Iya, keduanya. teknis sih, gitu kan atau apa ya punya pengalaman. Pelanggan keduanya mungkin bisa komen. Ataukah mungkin tarif Tri jadi tarif Indosat gitu. Bisa beli paket always on di Indosat. Tapi kamu tertarik gak untuk ini? Kalau sekarang mereka berdua gabung kan jaringannya jadi luas tuh. Ya hampir setara Telkomsel lah gitu. Punya ketertarikan untuk memakai gitu, menggunakan jasanya nggak? Mungkin ini mas, masalahnya kalau saya sendiri mungkin satu nomor itu udah terintegrasi dengan banyak hal gitu. Mulai dari financial app semuanya pakai nomor itu, sosial media pakai nomor. Kalau misalnya harus ganti lagi, itu harus ganti lagi. Ya siapa tahu kan mau beli HP lagi karena kebutuhan kondisi dan situasi kan kayak gitu. Itu kan biasa di zaman sekarang kan. Atau mungkin ya mahasiswa anak muda aja HP-nya 22 kan. Dan kalau masing-masingnya dual SIM bisa 4 nomor itu. Udah seperti pemilik toko. Iya. Nah mungkin kalau misalnya dari kompetitor mereka sendiri nih mungkin akan mengambil langkah-langkah. Oh iya, berarti kompetitornya berarti kan sekarang yang nomor 1 itu kan Indosat, Telkomsel dengan sekitar 150 juta pelanggan. Iya. Nah, kira-kira gabungan dari Tri sama Indosat ini kan sekitar 100 ya. 90 sampai 100 juta ya. Iya. Gitu. Jadi nomor 2 kan. Sedangkan yang kelompok ketiga itu kan tinggal 40-an itu kan berarti kelompoknya Axis. Axiata XL ya. XL Axis gitu. Menurutku persoalan yang mungkin muncul adalah ini sih ya. Melemahnya pasar salah satu perusahaan gitu. Kemungkinan ya kan namanya perang dagang lah. Sederhananya itu kan perang dagang ya. Oh ini punya jaringan luas, fasilitas lengkap gitu kan. Yang ini jaringannya sedikit gitu, jaringannya sempit gitu kan, dan tentu saja fasilitasnya sempit gitu kan. Berebut kolam. Iya, lama-lama akan tergerus kan. Biasanya loh ya, karena jaringan besar itu mengandaikan sumber daya yang lebih besar untuk berkompetisi. Gitu. Apalagi ini mungkin menawarkan produk yang lebih murah atau gimana dari setiap masing-masing provider itu kan juga mempengaruhi juga ke para pemakai gitu, konsumen gitu. Ya kan mudahnya itu kan kenapa kamu setiap pakai Telkomsel itu kan meskipun tergolong mahal kan kayak gitu kan kalau dibandingin yang lain gitu kan, tapi kan jelas fungsi dan keuntungannya gitu menurutmu gitu kan, dan menurutku juga gitu. Bukan kampanye tapi ini loh. Bukan kampanye. Bukan kampanye atau apa sih ya? Consumer experience yang biasa lah ya. Jadi pengalaman konsumen kenapa dia memilih produk ini gitu kan. Salah satunya adalah fasilitas dan macam-macamnya gitu kan. Dan sampai sekarang ya mau gimana lagi kalau Telkomsel dengan jaringan luas dan fasilitas seperti itu akan disaingi dengan Trindosat ini gitu kan. Trindosat ini dengan disaingi dengan Trindosat yang mulai mendekati gitu kan. Kemungkinan kan yang level-level yang lebih rendah kan akan sulit ya mengejar
pacuan dua kuda utama Benar, ini benar, gitu. benar. Kecuali memang mereka menawarkan paket yang sangat mengguncang pasar sampai 1 giga Rp1. Wah, itu mungkin Bisa gulung tikar bulan depan itu kalau gitu paketnya. tapi kan bisa mengguncang mereka juga. Ya jelas. Nah, ini kan konsolidasi ini tuh melibatkan uang yang enggak sedikit. Targetnya itu sampai sekitar 6 miliar USD. Iya, 85 triliunan ya. Nah, itu targetnya realistis itu. Sampai sebesar itu, uang sebesar itu. Ya, aku rasa realistis. Ya. Realistis. Itu kemungkinan kan apa ya istilahnya itu mereka mengistilahkannya itu kan melibatkan uang sebanyak itu. Ya, sebanyak itu kan dengan potensi pendapatan hampir setengahnya yaitu 40-an triliun gitu kan per tahun. Itu kan ngeri sekali gitu kan valuasi dan profit yang mungkin didapatkan dari kerjasama dua entitas ini gitu, perusahaan ini. Jadi aku rasa mungkin aja sih. Nah, mungkin aja karena aku bukan orang finansial jadi kayak nggak terlalu bisa untuk karena kita mengomentarinya kan aspek legalnya di sini yang corporate action ini merupakan konsolidasi gitu. Siap itu intinya adalah kalau misalnya di luar sana menggunakan istilah merger atau apa itu ya boleh saja masyarakat boleh saja gitu kan kalau dasarnya undang-undang perseroan terbatas itu kalau misalnya corporate action semacam itu misalnya dua entitas perusahaan digabungkan menghasilkan perusahaan baru itu dinamakan peleburan atau konsolidasi bahasa itunya apa namanya perusahaan ekonominya gitu. Ya udah mungkin cukup ini aja Mas mungkin yang perlu di highlight dari Sobat Legal semua tadi. Mungkin Sobat Legal bisa mempelajari apa sih merger, apa sih konsolidasi itu di undang-undang PT itu sudah dijelaskan secara rinci. Di konten kita banyak sih sebenarnya. Iya, udah pernah dibahas juga ya. Iya. Cuman karena memang lagi hot apa namanya Indosat ini ya kita perlu ngobrolin apa yang orang lain juga diobrolin kan. Mungkin ada yang ingin tahu. Sekaligus kita menaiki ombak. Oke, mungkin itu saja konten legal case kali ini. Legal to case kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen karena kita ini rutin loh Mas, setiap hari Sabtu loh. Walaupun kontennya selang-selingan tapi rutin. Iya. Memberikan edukasi pada sobat legal semua. Sobat legal apa maksudnya? Kemarin Mas Jamal nemu nama baru. Legalpreneur. Legalpreneur karena. Oke. Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kalau misalnya ada saran-saran mungkin bisa di komen ya Mas. Iya, di komen aja. Mungkin sekian dari kami, saya Chandra dan Mas Jamal pamit undur diri sampai ketemu di hari Sabtu selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.